Habib Muhammad Al-Haddar rahimallahu rahmatal abrar, ayah daripada Ubabah Maryam, Ubabah Nur, ya, mertua daripada Habib Umar, Habib Zain, Habib Ibrahim Smith, dan yang anaknya itu 33 tapi semuanya dai dan daiyah. Itu beliau ketika belajar selama berada di Rubat Tarim itu dia membawa kasur yang terikat, di situ ada bantalnya. Kasur ada bantalnya, di lingkar, ya, kemudian diikat. Setiap orang yang masuk dan belajar di Rubat Tarim itu dia berhak mendapatkan izil. Izil itu kamar kecil, berisi 1 orang atau 2 orang saja. Kecil, mungkin cuma 1,5 meter kali 2 gitu ya, kecil sekali. Sehingga kasur itu ada di situ. Dari mulai dia itu berada di Rubat Tarim sampai dia itu selesai belajar nggak pernah dilepas. Setiap kali akan lepas, maka ada pertanyaan, kamu di sini mau belajar apa mau tidur? Coba. Sehingga apa? Uang nggak punya. Dia itu hanya pasrah dengan apa yang dikasih. Padahal yang dikasih itu roti. Ustaz pernah nyoba rotinya itu. Namanya hif. Di Yaman itu. Itu kalau nggak pakai minum, nyangkut di tenggorokan. Bahkan Habib Alwi itu makan sama Ustadz, karena Ustadz senang sama roti-roti kayak gitu, tapi campur keju gitu loh, campur saksuka, telur yang diarik-arik itu. Akhirnya apa? Dia makan seharian, dia itu sakit tenggorokan. Sehingga Habib Muhammad cuma dapat roti sama air aja, roti. Sementara kamar sebelah itu makannya pakai keju, pakai daging, pakai telur gitu. Sehingga apa yang dilakukannya? Dia pergi ke depan kamar diam-diam sambil dia cium, makan supaya nafsu dia makannya gitu. Kenapa nggak ada apa-apanya, cuma roti doang, roti kering aja. Coba kalau kamu gimana? Langsung minta pulang, nggak dikasih makan, bah, nggak dikasih makan, bu, udah pulang aja, cari pondok yang lebih dekat. Nah, pasti alasannya cari pondok yang lebih dekat. Kenapa? Karena orientasinya itu benar. Kalian kadang-kadang nggak benar, yang tidak betah atau tidak menikmati apa yang ada itu. Nah, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak pernah menentang, sama seperti Mukarramah rahimallahu rahmatullah. Dia itu seumur hidupnya, Ustaz simpulkan, dia itu menjalani kehidupan dengan ketentuan yang Allah tentukan dan takdirkan dalam keadaan tidak menentang sama sekali. Nggak di hati, nggak ditindakan. Sehingga kalau dia itu dapatkan baik, dia syukuri. Kalau dia mendapatkan tidak baik, dia sabari. Kenapa bisa begitu? Karena dia belajar. Jadi lagi-lagi kembalinya ke belajar. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang belajar. Orang yang punya pengetahuan. Pengetahuan itulah yang menjadikan dia itu menjadi yakin bahwasanya kehidupan ini ya semacam ini. Enggak ana, enggak dia, enggak semua, semuanya sama seperti ini. Cuma beda-beda saja. Yang pasti ada kelebihan, ada kekurangan.